Oke, kita sambil menunggu Bang Charles ya. Baik teman-teman yang sudah hadir, mohon bersabar sebentar. Kita hari ini akan berdiskusi mengenai bagaimana mengembangkan pusat kajian anti korupsi. Saya coba dulu untuk undang Bang Charlesnya. Tadi saya sudah komunikasi. Oke, ini masih belum bisa. Laura Charles. Oke. Oke. Halo Bang Fikri, ada Mbak Winnie, sabar ya, saya masih menunggu Bang Charles ini. Sambil menunggu Bang Charles, teman-teman semoga kabarnya baik-baik ya. Hari ini narasumber yang kedua Bang Fikri sudah hadir. Nah, tinggal Bang Charles nih. White. Oke, Bang Charlesnya masih belum bisa. Baik teman-teman, sambil menunggu Bang Charles, sudah ada Bang Fikri. Mungkin nanti Bang Fikri bisa untuk yang pertama ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman yang sudah masuk di IG Live Room Spark Indonesia. Sore hari yang cerah ini mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam satu gelombang yang sama untuk tetap menjaga semangat anti korupsi. Nah, izinkan saya Vira Mubayinah, saya sebagai agen saya perempuan anti korupsi untuk wilayah Jakarta. Sore hari ini saya akan menemani dua narasumber kita yang akan sharing mengenai pengalaman bagaimana membangun pusat kajian anti korupsi di perguruan tinggi. Teman-teman, hari ini tepat 9 hari sebelum pelaksanaan ACS yang akan dilaksanakan juga secara daring. Nah, pelaksanaan ACS kali ini didukung penuh juga oleh Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi, yang mana bentuk dukungannya salah satunya adalah melakukan diskusi-diskusi untuk penguatan nilai-nilai anti korupsi dan penyebar luasan terhadap semangat pemberantasan anti korupsi. Nah, baik, sebelum masuk pada diskusi, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada seluruh teman-teman yang sudah hadir. Bang Fikri mungkin bisa untuk... Halo Bang Fikri, apakah sudah siap? Halo, Bang Fikri. Oke. Hai. Selamat sore Bang Fikri. Sore Mbak. Ya, semoga sehat selalu ya Bang Fikri ya. Alhamdulillah. Oke, ya. Bang Fikri kayaknya harus tukeran nih sama Bang Charles. Saya coba undang Bang Charles, masih belum connect tadi. Baik Bang Fikri, ya kita sore hari ini sudah ada 16 yang bergabung. Kita akan sharing mengenai bagaimana pengalaman Bang Fikri ketika membuat atau mengembangkan dan mengelola pusat kajian anti korupsi gitu ya di Universitas Unlam ya, Bang Fikri ya. Oke, teman-teman, sebagai informasi aja, Bang Fikri ini adalah Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi di Unlam yang sedang giat-giatnya untuk menyebarluaskan dan mengajak kita semua untuk terus bersama-sama bagaimana mengembangkan dan menyebarluaskan gerakan-gerakan anti korupsi gitu. Bang Fikri, boleh dong cerita ke kita bagaimana kemudian sebelum masuk bagaimana pengalaman suka dukanya, tantangannya. Boleh kita di info dulu terlebih dahulu bagaimana sih pusat kajian anti korupsi?
Ya, halo, Bang Fikri. Iya Mbak, iya Mbak. Uh, uh. Bang Fikri Boleh boleh ngobrol Mbak. cerita, Tadi ya, ada delay. Oke, Bang Fikri, boleh cerita ke kita bagaimana sih pusat kajian anti korupsi yang ada di Bang Fikri sana, di Unlam sana? Baik, terima kasih Mbak. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangannya hari ini bisa sharing, Oke. sharing pengalaman, berbagi pengetahuan, juga menjalin silaturahmi dengan kawan-kawan khususnya SPAK Indonesia yang hari ini langsung dibawakan oleh orang penting di SPAK Jakarta ya. Jadi ini sebuah kebanggaan untuk kita semua juga dari pusat kajian yang ada di daerah. Kebetulan saya maupun Bang Charles itu adalah pusat kajian yang notabene-nya di luar Pulau Jawa. Jadi kalau untuk kami sendiri, pengalaman kami di pusat kajian anti korupsi Mm-mm. di Banjarmasin khususnya, pada apa ya, pengalaman kami pada periode-periode pertama awal pusat kajian ini dibentuk, kami berupaya bagaimana yang jelas pertama dulu melakukan kajian-kajian dengan memproduktifkan anggota-anggota ya di tempat kami, baik saya sendiri, kawan-kawan yang tergabung di lintas fakultas, Mm-mm. agar kiranya kami produktif dalam menulis, baik itu menulis kritik kebijakan, baik itu menulis bagaimana membawa kebudayaan-kebudayaan anti korupsi itu di kampus sendiri, baik itu di luar kampus tapi dengan koridor masih di Kalimantan Selatan. Jadi apa ya? Sampai hari ini alhamdulillah kami sudah cukup dikenal di daerah kami sendiri dengan pusat kajian kami yang selalu mungkin sebagai rujukan kawan-kawan media untuk kiranya memberi masukan, memberi kritik, memberi sumbangsih pemikiran untuk isu-isu sekitar, khususnya sekitar anti korupsi, mobil khusus anti korupsi di bidang sumber daya alam. Nah, demikian Mbak. Oke, oke. Bang Fikri, berarti fokusnya itu sekarang sedang di bagaimana isu-isu korupsi di sumber daya alam gitu ya. Kalau di Unlam sendiri, pertama kali mendirikan pusat kajian, tantangan apa sih yang paling dirasakan apa ya kira-kira kayak dahsyat gitu, yang membutuhkan effort yang besar untuk penyelesaiannya? Baik, ini pertanyaan bahaya nih. Bahayanya ya, ini bagaimana kami awal-awal mendirikan. Jujur Mbak, kalau Uh, mau cerita yang agak agak mendalam, effort yang kami yang kami keluarkan untuk membangun saja itu sudah cukup menguras tenaga pikiran maupun uang pribadi kami. Jadi pusat kajian ini tantangan yang pertama itu bolehlah itu di apa ya, di SK-kan. Kebetulan kami ini di bawah universitas langsung. Jadi di bawah universitas dengan di bawah lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi bukan di fakultas. Jadi posisi pusat kajian kami ini adalah di bawah langsung oleh universitas melalui lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, jujur Mbak, pada awal tahun sampai mungkin 2 tahunan lebih kami jalan, tentu dengan yang sakitnya dulu ya, tentu dengan anggaran yang tidak ada anggaran sama sekali. Jadi tidak ada anggaran, dan anggaran itu subsidi dari pendapatan kami pribadi. Jadi misalnya Oke, saya diundang menjadi narasumber, ada honor dari sana saya sisihkan untuk pendapatan untuk kas pusat kajian. Jadi oke, kami membiasakan kami untuk kiranya urunan dulu di awal ini bagaimana bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mungkin hanya berbau diskusi, terus mengeluarkan sebuah tulisan. Jadi di awal-awal mungkin kami tidak
belum melakukan advokasi ya. Kalau advokasi itu sudah ke tingkat yang level paling paling pemberdayaannya paling tinggi menurut saya. Tapi kalau di level awal-awal kami ya tentu yang saya jelaskan di awal tadi, kami tidak ada tidak didukung anggaran berasal dari kami sendiri, jadi kami menjalankan sesuai dengan kapasitas kami, terus bagaimana membesarkan, ikut-ikut terlibat di jaringan teman-teman se-Indonesia, berupaya menjalin hubungan kelembagaan dengan kawan-kawan pegiat anti korupsi lainnya, entah itu di bidang lingkungan, entah itu di bidang masyarakat adat dan sebagainya. Jadi hal itu yang kami coba bangun untuk membangun basis di kelembagaan kami terlebih dahulu. Setelah Oke. itu baru kita bisa membangun misalnya lebih besar lagi. Nah, tentu juga dukungan kawan-kawan di pusat kajian seluruh Indonesia yang selalu berkomunikasi, kami juga mendapat inspirasi dan bisa memakai inspirasi itu untuk membangun pusat kajian yang kami kelola. Mungkin itu, Oke. Mbak. Ya. Oke, Bang Fikri, berarti kalau di UNLAM sendiri hampir semua bidang studi atau disiplin akademik itu, disiplin keilmuan itu sudah menaruh perhatiannya ya ke isu-isu anti korupsi gitu. Kalau untuk seluruh prodi, mungkin setahu saya ada namanya mata kuliah pendidikan anti korupsi. Nah, Oke. itu di tingkat universitas menjadi sebuah kebijakan karena kebetulan juga yang saya ketahui di tingkat lembaga negara, Kementerian Ristek Dikti dulu ya, pada kementerian yang lalu itu bekerja sama dengan KPK untuk kiranya pembelajaran tentang pendidikan anti korupsi itu diajarkan di dalam mata kuliah umum. Jadi mata kuliah itu diambil wajib seluruh mahasiswa. Nah, termasuk di lain prodi selain Fakultas Hukum juga ada, Mbak. Jadi pendidikan anti korupsi itu ditanamkan khususnya di semester awal. Oke, Jadi itu ya siap. itu ada keterlibatan dalam merumuskan kurikulumnya misalnya, ada keterlibatan dari pusat kajian ya, yang ada di bawah pengelolaannya Bang Fikri nggak? Begitu. Baik. Kebetulan kalau untuk di internal sendiri saya apa ya? Saya terpaksa bilang kami tidak dilibatkan. Oh, oke, Kami oke. tidak dilibatkan. Jadi Uh. mungkin pakar-pakar pendidikan atau entah itu studi banding dan mana-mana, tapi kami sendiri di pusat kajian, walaupun universitas sudah memiliki, kami secara apa ya, secara keterlibatan mungkin membuat bangga universitas, tapi untuk pelibatan misalnya merumuskan konten-kontennya kami coba paling ya kami publikasi, Mbak. Jadi kami sendiri di pusat kajian bisa di searching di googling sudah membuat jurnal konten apa saja untuk pendidikan anti korupsi. Mudah-mudahan itu dipakai gitu aja. Oh, oke. Terus Bang Fikri kalau boleh tahu gitu ya, sudah berapa tahun sih pusat kajian anti korupsi yang dikelola sama Bang Fikri ini? Kalau SK pertama itu di tahun 2016. Jadi di tahun 2016 ini sudah jalan 4 tahun. Berarti selama 4 tahun itu jadi 4 tahun, Mbak. Oke, selama 4 tahun itu apa yang sudah dilakukan, Bang Fikri? Apa yang kami lakukan tentu sesuai dengan visi misi kami di kampus. Jadi pusat kajian sekali lagi, Mbak, kalau di tempat kami di Universitas Islam Mangkurat, pusat kajian itu di bawah LPPM. LPPM itu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Nah, basisnya banyak kan, LPPM itu mewadahi banyak pusat kajian. Jadi basis kami adalah penelitian. Jadi penekan kami bina ini adalah pusat kajian yang berhubungan dengan penelitian. Jadi fokusnya adalah penelitian-penelitian yang dilakukan. Di tahun pertama itu kami full nanti bisa kami share bagaimana laporan pertanggungjawaban tahunan kami. Itu kegiatan kami laksanakan secara mandiri.
Jadi Mm-mm. secara mandiri ini misalnya kegiatan diskusi-diskusi lintas organisasi, mengundang kawan-kawan organisasi di luar kampus juga yang sama-sama Oke. bergerak di bidang anti korupsi misalnya. Terus Mm-mm. banyak menulis, Mbak. Jadi kami di tahun pertama sampai tahun kedua mungkin apa ya, pekerjaannya hanya membranding, Mbak. Jadi Oke. tidak ada apa ya, tidak ada apa ya, tidak ada, maksudnya kalau ditanya tentang apa yang sudah dikerjakan ya mungkin penguatan secara branding, bagaimana Mm-mm. mempengaruhi secara isu-isu terlebih dahulu di tahun ketiga dan keempat. Nah, mungkin ada beberapa hal yang bisa kami apa ya, kami suguhkan, misalnya kerjasama dengan lembaga-lembaga negara yang itu menghasilkan sebuah eksaminasi, terus ada penelitian dan sebagainya. Nah, Oke. mungkin yang lebih tua dan pembina kami nanti kawan-kawan dari Pusako, Bang Charles, Oke. yang lebih Oh. banyak mungkin yang sudah bisa dikerjakan. Oke, kalau pengalaman pada saat untuk apa namanya mendirikan, ada pro kontra apa dinamika yang terjadi di area perguruan tinggi untuk pendirian dari pusat kajian anti korupsi sendiri itu apa? Ada pengalaman itu tidak Bang Fikri? Ya jelas ada. Namanya Pusat Kajian Anti Korupsi ini kan pusat kajian yang apa ya? yang tidak dihendaki lah adanya. Jadi sekali lagi hampir rata-rata bukan hanya di tempat saya, di seluruh Indonesia, kalau kawan-kawan itu pegiat anti korupsi atau bergerak di pusat kajiannya, apalagi bergerak di NGO-nya, itu hampir rata-rata apa ya, menjadi apa ya? Menjadi buah si malakama lah. Karena Oke. dalam artian bisa dikatakan dirawat juga berbahaya, dilarang Tidak juga dirawat. berbahaya. Nah, jadi apa ya? Jadi jalan tengahnya silahkan eksis, Ah, tapi dengan import sendiri tadi ya balik Oke, lagi saya ya, apa ya. adanya ya. Oke, Bang Fikri, kita ini apa namanya ngobrol santai ya. Ini ada pertanyaan yang masuk nih. Tadi dari Ya. Jawa Timur nih. Bang Fikri, apakah dalam untuk membuat pusat kajian anti korupsi yang ada di perguruan tinggi itu ada syaratnya harus ada sarjana hukumnya tidak? Uh, ini kebetulan di tempat kami. Di Mm-mm. tempat kami mungkin pendapat orang-orang di luar, tindak pidana korupsi anti korupsi itu hanya bicara soal hukum, padahal sangat luas. Oke, Tidak ada apa? batasan, Mm-mm. tidak ada batasan. Mm-mm. Mm-mm. Jadi Anda misalnya jurusan ekonomi, seperti teman-teman di UNS Solo, Mm-mm. Surakarta, itu Mm-mm. yang apa? Yang koordinator atau ketuanya itu adalah seorang akuntan, bukan latar Mm-mm. belakang hukum. Ya. Nah, di tempat kami pun kebetulan saja saya adalah latar belakang hukum. Tapi teman-teman yang lain untuk manajer apa susunan organisasi, orang hukum hanya berdua, sisanya 7 orang. Kami bersembilan kebetulan di pusat kajian ini. 7 orang itu ada berlatar belakang pendidikan, ada berlatar belakang psikologi, ada berlatar belakang ekonomi. Jadi tidak hanya sebatas hukum saja. Oke, ini ada lagi nih Bang Fikri yang tanya, apakah yang bergabung dalam pusat kajian itu melibatkan semua fakultas dan mahasiswa juga? Wah, itu sangat bagus malahan. Saya Mm-mm. mendukung itu. Saya sangat Oke, mendukung. mungkin bisa dibagi apa namanya sharing ilmunya. Kira-kira kalau misalnya mahasiswa ingin terlibat di pusat kajian, apa peran yang bisa diberikan oleh mahasiswa? Gitu kali Bang Fikri. Oh, boleh. Kalau mahasiswa tentu kami libatkan sebagai pembantu peneliti misalnya. Kawan-kawan Oke. mahasiswa bisa ikut terjun langsung apa ya? Terjun langsung ikut meneliti di lapangan untuk mencari apa sumber-sumber primer yang ada di lapangan misalnya dalam penelitian. Atau kami libatkan kegiatan-kegiatan kampanye yang itu misalnya dilaksanakan oleh kawan-kawan yang mengundang kami, misalnya contoh kampanye-kampanye pencegahan dan sebagainya, jadi kami libatkan di sana. Nah, namun apa ya,
Namun balik lagi, pengalaman kami pribadi, karena gerakan ini ya harapannya menjadi bola salju, semakin hari semakin besar, sebesar, tapi perlu perlu apa ya, perlu 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 diperhatikan juga, jangan sampai kita merekrut orang-orang yang mungkin hanya berpikir pragmatis saja kan, takutnya nanti di saat ini sudah menjadi besar, malah nanti bisa menjadi balik lagi buah si malakama dari pergerakan kami. Jadi tentu rekrutmen itu cukup hati-hati. Jadi kita harus menyamakan visi misi, terus menyamakan persepsi, dan tentu screening terhadap seseorang tersebut juga perlu. Jadi kita balik lagi karena apa ya? Pasti banyak cobaan daripada senangnya. Misalnya contoh, kita adalah pegiat anti korupsi di kampus, tapi juga melakukan hal-hal yang mungkin dipandang, wah, jadi diolok-olok dan sebagainya. Nah, kalau kawan-kawan melihat luarnya saja, mungkin mentalnya akan jatuh. Tapi kalau kita menjelaskan secara detail apa alasan kita dan sebagainya, mungkin bisa menggambarkan kita masih menjaga integritas, menjaga akhlak kita agar kiranya selalu kita berbasis kejujuran, berbasis amanah dan sebagainya. Memang berat, Mbak. Memang berat. Di lapangan lebih berat daripada teori. Tapi balik lagi ini tergantung niat kita masing-masing. Bukan untuk kita ini merasa lebih bersih, merasa lebih bagus. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya soal negara demokratis ini ada berbicara soal kampanye anti korupsi, itu akan lebih baik menurut saya daripada kita hanya mendiamkan dan sebagainya. Nah, jadi balik lagi, pengalaman kami lebih banyak pahitnya lah daripada senangnya. Tapi karena niat kami, balik lagi, niat ini adalah niat yang mungkin mudah-mudahan tulus. Jadi kami menjalani dengan kesederhanaan, dengan kelapangan, serta berbasis kinerja produktif. Jadi kalau melibatkan mahasiswa, sekali lagi, ada takaran-takaran yang mungkin nanti menjadi soft skill, menjadi hard skill mungkin untuk kemampuan dia untuk bersaing nanti setelah lulus. Jadi saya menekankan soal itu, Mbak. Oke, Bang Fikri, tadi kan ada dua ya pertanyaan. Yang satu lagi adalah apakah bisa dilakukan untuk lintas fakultas? Nah, kira-kira kegiatan-kegiatan yang seperti apa konkretnya yang itu bisa diramu oleh seluruh fakultas menjadi sebuah kegiatan yang anti korupsi? Oh, baik, Mbak. Jadi sekali lagi kalau pengalaman kami di dalam pusat kajian kami sendiri, saya memang latar belakang hukum. Tapi teman-teman lain ada yang berlatar belakang pendidikan, ada berlatar belakang ekonomi, dan sebagainya. Jadi kalau kegiatan konkret yang mungkin bisa dicontohkan, itu ya bisa saja, misalnya, ini kebetulan ada juga bergabung salah satu peneliti kami, Mas Reza, yang ini adalah dosen pendidikan, tapi dia ikut juga mengajak mahasiswanya, kita menggalangkan kampanye-kampanye, minimal kita riset bersama, terus karena basisnya pusat kajian ini adalah basis penelitian, maka yang paling bisa dikerjakan di awal ini adalah penelitian lintas ilmu, Mbak. Jadi balik lagi ini pusat kajian, kalau jauh lagi misalnya ke advokasi dan sebagainya, mungkin itu proses ke depannya. Tapi untuk hari ini yang bisa kami suguhkan untuk kawan-kawan yang mungkin ikut hadir live di sini, kita masih berbasis penelitian, terus mengajak bagaimana pengabdian kepada masyarakat berbasis contoh misalnya kita mendirikan rumah integritas. Rumah integritas kita contohkan misalnya di kampung X. Nah, itu yang ngerjain dari awal lintas tuh. Ada kawan-kawan ekonomi, ada kawan-kawan FKIP dan sebagainya. Dan itu membuat rumah integritas itu bagaimana sih kita bisa mencontohkan makna dari integritas yang hanya bisa diucapkan saja tapi dibumikan. Kita contohkan ada rumah integritas dan sebagainya. Nah, demikian, Mbak.
Oke, Bang Fikri, satu lagi nih saya ingin coba untuk kalau kita melihat data di pangkalan data Dikti itu kan perguruan tinggi jumlahnya seluruh Indonesia ada sekitar 4.500 sekian. Pusat kajian anti korupsi kalau saya lihat data di KPK per 2016 itu yang ada di ACTH itu hanya 82 gitu. Artinya kan tidak ada 5%-nya gitu kan. Artinya hanya sedikit sekali. Kira-kira apa ini yang terjadi gitu? Kenapa kemudian dari 4.500 ternyata hanya ada 82 pusat kajian anti korupsi di perguruan tinggi? Ya, menarik ya, karena ini berbasis data. Jadi saya mungkin tidak bisa menjawab secara general. Oke. Balik lagi, hampir kalau kampus-kampus yang lebih tua, semisal contoh sebagai uh, pionir seperti Pukat di Fakultas Hukum UGM, komitmen itu ada dari kampusnya sendiri. Oke. Jadi balik ke kampus masing-masing, ya tentu uh, apa ya? Tentu balik lagi ke universitas masing-masing, fakultas masing-masing. Apakah mau mewarnai tersebut atau tidak? Ya tentu kalau kami sih di pusat kajian yang ada di tempat kami ini ya tentu baliknya kinerjanya berbasis produktivitas. Karena tak setiap tahun Mbak itu wajib nyetor laporan. Kalau laporannya nihil, apalagi nggak ada kegiatan, apalagi nggak ada apa-apa, terus tidak bermanfaat bagi masyarakat, itu langsung di stop pusat kajiannya. Jadi Oke. sekali lagi kami kebetulan saya banyak belajar juga di lintas pusat kajian seluruh Indonesia, bagaimana cara bekerja, bagaimana membangun organisasi, bagaimana apa ya, merapatkan barisan dan sebagainya, dan bagaimana cara bekerja secara presisi, itu yang menjadi hal positif yang bisa kami tiru, yang bisa kami adopsi dan kami coba terapkan. Jadi basis kami produktivitas ya kami berani saja. Misalnya contoh searching saja pusat kajian kami, insya Allah saya yakin banyak aja sudah produktivitas itu di dalam Google mesin pencari lah. Oke, oke, oke. Berarti kan apa namanya pengalaman dari 2016 hampir 4 tahun ya, ya Bang Ya. Fikri ya, hampir 4 tahun. Kalau boleh sharing nih Bang Fikri, apakah apa yang dilakukan gitu untuk apa ya menyebarluaskan pusat kajian anti korupsi di lingkungan sekitar, ngomonglah di tetangga-tetangga kampusnya Bang Fikri gitu. Baik, uh, jadi Mbak, memang kalau kita by design ya, by design kawan-kawan kami sendiri dengan pernah berdiskusi dengan kawan-kawan lembaga anti rasuah kita KPK, memang mendorong banyak pusat kajian itu dibentuk di seluruh universitas dan komunikasi itu juga terjalin hubungannya. Misalnya di Kalimantan Selatan sendiri, memang apa ya, memang secara program KPK sendiri mengharapkan basis di universitas masing-masing punya pusat kajian. Dan pernah itu dicoba di tahun 2017 untuk kiranya di seluruh universitas yang ada di Kalimantan Selatan saja itu punya pusat kajian. Kalau komitmennya mungkin ada yang mengiyakan, ada yang minta waktu dan sebagainya. Jadi apa ya, balik lagi ke mungkin Masing-masing. kepimpinan masing-masing ke universitas, karena itu adalah ranah Oke. universitas masing-masing. Jadi Oke. kami coba mendorong, terus coba juga mencontohkan, banyak juga bertanya bagaimana mendirikan, bagaimana, karena ini adalah pusat kajian, tentu banyak kawan-kawan yang nimbrung di sana. Ya kebetulan kami niatnya bukan tanda-tanda petik ya mencari keuntungan. Jadi ini hanya basis gerakan agar kiranya nanti kalau itu berhubungan dengan riset yang menghasilkan ada dana di sana, ya Benefit. tentu kita sharing sesuai dengan ketentuan rencananya. Nah, jadi Oke. balik lagi karena karena pengalaman kami itu
lebih banyak sumbangsih dari kaminya daripada kami dapat, ya jadi kami enjoy aja. Dan sejak awal niat kami juga tidak untuk mencari sesuatu di sini, malahan kita pengen berbuat. Syukur-syukur ada yang nanya mau mencontoh, syukur-syukur. Tapi kami coba jelaskan begini loh, kalau teman-teman mau buka, kami siap mendukung, kami siap sharing pengalaman, sharing ilmu, sharing value juga bisa kita berikan kepada kawan-kawan semua. Demikian, Mbak. Mas, Bang Fikri, ini ada pertanyaan lagi. Apa yang mendasari berdirinya Pusat Kajian Anti Korupsi di Universitas Perguruan Tingginya Bang Fikri? Kemudian apa kontribusi yang sudah diberikan kepada universitas? Apa dengan adanya pusat kajian ini bisa memberikan perubahan perilaku? Baik. Pertanyaannya bagus sekali ya. Untuk pusat kajian ini yang kami mendasari mungkin kalau saya mau cerita asbabun nuzulnya ya. Jadi ceritanya mungkin setiap universitas yang ada kerjasama dengan KPK, mungkin itu basisnya dulu penelitian, terus ada program-program lainnya seperti rekaman sidang peradilan dan sebagainya. Itu juga ditawarkan basisnya kalau bisa mendirikan pusat kajian. Jadi itu juga capaian salah satu kesepakatan pada awal 2004-2005. Jadi itu pengalaman-pengalaman saat awal-awalnya KPK sangat membutuhkan bahwasanya basis gerakan itu tidak hanya di organisasi masyarakat, tapi juga di dalam internal pendidikan sendiri, karena regenerasi pendidikan itu setiap tahun pasti ada. Jadi basisnya adalah basis pendidikan yang itu bersifat mungkin doktrin, agar kiranya nanti ke depan lebih berkarakter, melahirkan karakter yang anti korupsi. Nah, berarti sebenarnya memang dengan adanya pusat kajian itu tentu memberikan dampak pada perubahan perilaku anti koruptif ya Mas, ya Bang Fikri ya? Kalau ukurannya memberi perubahan dampak, perilaku ya tentu ada berubah. Tapi kalau signifikan atau tidak, nah itu beda lagi kajiannya. Mungkin triggernya itu adalah gerakan bagaimana ini. Jadi Mbak tidak bisa memandang gerakan itu hanya berbasis per lokal. Jadi gerakan ini kan berbasis nasional. Jadi kalau misalnya ada isu-isu ini, kan kami semua di pusat kajian yang tergabung di pusat kajian masing-masing universitas juga selalu berkomunikasi dan saling bahu-membahu agar isu-isu ini selalu mengemuka, karena isu ini semakin semakin hari di Indonesia ini isu ini semakin, menurut saya semakin seksi, karena banyak sekali pelanggaran-pelanggaran soal integritas itu sendiri. Harusnya semakin seksi juga diimbangi dengan semakin serius perguruan tinggi memberikan perhatian untuk menyelesaikan persoalan korupsi ya Bang Fikri ya. Sangat tapi sepakat. Realitanya tadi kalau berdasarkan sama data ternyata tidak nyampe 5% gitu, bahkan kalau bilang 1% mungkin juga masih belum gitu ya. Oke. Bang Fikri, ada lagi nih tadi pertanyaan, kalau tadi kan apa kemudian kontribusi konkretnya ke universitas dengan adanya pusat kajian anti korupsi di universitas gitu. Kalau saya tanya, kalau misalnya kita kembangkan lebih luas lagi gitu, pusat kajian anti korupsi ini kira-kira berkontribusi tidak sih dalam menyelesaikan urusan pemberantasan korupsi dalam konteks Indonesia gitu? Baik, saya jawab dulu pertanyaan soal kontribusi ke universitas. Yes. Yang pertama, saya coba menginformasikan yang jelas setiap gerakan, setiap publikasi, setiap kerjasama maupun setiap hasil riset yang dihasilkan pusat kajian ke universitas itu berdampak soal akreditasi, branding universitas dan sebagainya, dan itu sangat membantu universitas. Menambah poin. Poinnya luar biasa. Itu tidak bisa dinilai secara kalkulasi, dan itu tentu membanggakan universitas sendiri. Nah, kalau untuk dampaknya kepada masyarakat,
boleh dikatakan isu-isu yang berbau isu anti korupsi yang kami tergabung di Pusat Kajian Anti Korupsi seluruh Indonesia itu mengawal bagaimana bagaimana apa ya isu-isu yang apa ya yang mungkin di masyarakat tidak bisa menyuarakan, kami pihak-pihak yang bisa menyuarakan. Jadi kami ini adalah jembatan dari masyarakat untuk kiranya niat kami pemerintahan terus masyarakatnya pun juga kita pelan-pelan lah atau secara bersama-sama menggalakkan nilai-nilai itu. Kalau nomenklaturnya dipakai adalah nilai-nilai anti korupsi, ya basis anti korupsi ini kan boleh dikatakan jujur. Kalau jujur, setiap agama itu juga mengajarkan. Jadi penggunaan nomenklatur ini kami menyesuaikan dengan frekuensi-frekuensi di kalangan masyarakat. Jadi biar tidak ada gap. Jadi sekali lagi mungkin teman-teman SPAK juga melakukan hal seperti itu. Jadi frekuensi itu harus disamakan. Kami juga menyamakan persepsi, menyamakan frekuensi agar kiranya transfer knowledge maupun transfer value itu tidak ada gap. Nah, jadi strateginya itu mungkin Mbak yang mungkin bisa diterapkan di masyarakat. Oke, Bang Fikri, menarik sekali. Sebenarnya nggak terasa ya, sudah hampir 40 menit ternyata kita berdiskusi ya gitu. Sebelum saya berganti ke pembicara selanjutnya, Bang Charles gitu ya. Habis ini kita akan banyak mengambil ilmu dari Bang Charles gitu. Saya ingin closing statement, ya, closing statementnya dari Bang Fikri. Kira-kira bagaimana menjaga konsistensi nilai-nilai anti korupsi di pusat kajian yang ada di kampus. Terima kasih Mbak. Closing statement saya yang pertama ya niat kita lah. Balik lagi ke niat. Niat kita, terus kita menjaga teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita itu sangat mempengaruhi tentang mengejawantahkan nilai-nilai anti korupsi itu. Kalau kita dikelilingi orang-orang yang jujur, orang-orang yang menjaga perilakunya secara nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat, ya tentu kita lebih mudah untuk menerapkan itu. Jadi dimulai dari kita sendiri, terus dimulai dari komunitas keluarga kita sendiri, baru bisa memulai itu dengan kawan-kawan gerakan anti korupsi di kampus misalnya seperti kami. Jadi balik lagi dimulai dari niat, mungkin godaan banyak, tapi kalau kita kembalikan ke niat, apa sih tujuan kita mendirikan? Mungkin ini ilmu dari kawan-kawan psikolog. Kalau konseling itu kan bagaimana mengembalikan tujuan awal kita agar kita ingat tujuan awal itu. Nah, jadi balik lagi, memang effort terus gangguan, cobaan dan sebagainya sangat banyak. Tapi kita harus menyikapi itu secara dewasa, secara bijaksana, dan berbasis problem solving. Jangan kita berbasis berbasis malah menumpuk permasalahan. Terus tujuan akhirnya ini adalah closing statement terakhir saya. Tujuan akhirnya adalah kita menjadi mungkin menjadi contoh suri tauladan bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi itu tujuan akhirnya. Tapi di awal tetap balik ke kita sendiri, Mbak. Bang Fikri, terima kasih banyak atas sharing ilmunya dengan kita gitu. Saya berharap mudah-mudahan ini bukan sharing ilmu yang terakhir dengan kita gitu. Sebenarnya masih ada pertanyaan ini nanti akan saya lemparkan ke Bang Charles gitu ya. Jadi menjadi gilirannya Bang Charles untuk melanjutkan dari sisa-sisa pertanyaan yang masih ada gitu. Bang Fikri, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada satu dan lain hal yang salah di saya gitu. Sampai ketemu lagi, sehat selalu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di kesempatan yang lain. Mohon maaf, saya remove dulu Bang Fikri karena saya harus undang Bang Charles. Terima kasih Bang Fikri. Dadah. Terima kasih. Oke, teman-teman, terima kasih. Sesi pertama kita, diskusi dengan Bang Fikri, sudah selesai. Selanjutnya, saya akan mengundang Bang Charles
Bang Charles sudah hadir di room kita. Untuk selanjutnya kita akan mengupas lebih banyak lagi bagaimana kemudian kita tetap menjaga pusat kajian anti korupsi ini selalu terus-menerus memberikan kontribusi kepada negara dalam upaya pemberantasan korupsi gitu. Bang Charles, saya sudah coba untuk undang, kirim ke permintaan Bang Charles. Apakah Bang Charles bisa menerima? Oke, sudah bergabung bersama kita Bang Charles. Halo Bang Charles, selamat sore. Halo, selamat sore Mbak. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat. Salam wabarakatuh. Teman-teman sudah hadir bersama kita, tamu yang kedua. Beliau adalah Bang Charles. Nah, Bang Charles ini adalah peneliti di Pusako ya Bang ya, peneliti di Pusako UNAM yang kebetulan hari ini sedang sebagai kandidat doktor. Mudah-mudahan lancar ya Bang Charles. Amin. Oke, sebelum masuk ke Bang Charles, saya ingin menyampaikan sama teman-teman bahwa kegiatan ACS ini adalah kegiatan KPK yang kemudian diselenggarakan bersama-sama dengan kemitraan, ada AIPJ, ada teman-teman dari Pusako juga yang ikut terlibat, kemudian dari Perguruan Tinggi Universitas Andalas dan juga SPAK gitu. Bang Charles, tadi kita sudah berbicara banyak dengan Bang Fikri mengenai suka duka, kemudian berbagi pengalaman, berbagi peran, apa yang dilakukan pusat kajian anti korupsi di perguruan tinggi yang dikelola sama Bang Fikri gitu. Tapi tadi masih menyisakan satu pertanyaan Bang Charles yang belum sempat terjawab gitu karena waktunya sudah habis gitu. Pertanyaan yang pertama tadi yang belum terjawab yaitu terkait bagaimana kalau misalnya ada pusat kajian anti korupsi di sebuah perguruan tinggi tapi dia tidak bekerja sama sekali misalnya, tidak ada kinerjanya sama sekali. Ya, pertama dasarnya kita bikin pusat kajian itu kan, saya harus perkenalkan dulu, Pusako itu sebenarnya pusat studi konstitusi ya. Jadi bukan pusat studi anti korupsi, tapi kadang-kadang namanya juga suka diplesetkan ke pusat studi anti korupsi. Kan Pusako gitu. Jadi, tapi memang kemudian concern isunya, salah satunya memang kita dalam hal kegiatan kajian-kajian terkait dengan anti korupsi. Jadi beruntung kita sebagai orang hukum, saya background hukum tata negara ya. Nah, dan demikian kita juga melibatkan dosen-dosen lain, terutama juga ada kawan-kawan dosen muda ya, yang dalam konteks kalau ada penelitian-penelitian terkait dengan pidana dan segala macamnya, termasuk juga administrasi negara. Lalu tadi pertanyaannya, sebenarnya saya ingin jawab dulu bahwa kenapa kita membuat pusat studi. Kalau kita kan backgroundnya kebetulan dulu waktu mahasiswa juga ya ikut-ikut jadi aktivis lah ya. Makanya kemudian untuk tetap menjaga ritme sebagai aktivis ya kita kalau udah jadi dosen kemudian ya kita bikin pusat studi lah gitu kira-kira. Nah makanya sampai hari ini kita tetap menjadi salah satu mitra utama kita ya kawan-kawan mahasiswa. Ya kawan-kawan mahasiswa yang kemudian kita libatkan, mereka menjadi peneliti muda di pusat studi konstitusi lalu bersama kita. Nah memang yang penting itu bahwa memang ada yang mau mengerjakan itu, ada yang mau nongkrongin pusat studi ini sehingga karena begini kalau semuanya sibuk gitu ya akhirnya ya pusat studinya mati gitu. Nah, salah satu kuncinya ya kita terbantu dengan keberadaan teman-teman mahasiswa mereka yang kemudian jadi dapur utama ya untuk mengerjakan segala kegiatan-kegiatan kita, apalagi sifatnya event-event ya. Kita punya event yang cukup besar ya ACS, itu kita andalkan aja tuh kawan-kawan mahasiswa ya, orang-orang milenial ya, anak-anak milenial yang kemudian kreativitasnya luar biasa. Hari ini Pusako misalnya, ya hari Pusako tuh rutin ya menggunakan melalui channel YouTube kita melaksanakan kuliah bersama rakyat dalam konteks advokasi penolakan Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Kerja itu. Nah itu teman-teman mahasiswa yang kemudian di Pusako aja yang mengerjakan. Jadi kita tugasnya mengkontak teman-teman akademisi untuk hadir sebagai narasumber. Kemarin tuh Bung Fikri juga pernah ya masuk sebagai narasumber dalam rangka itu. Nah jadi banyak sih sarana-sarana kampanye yang kemudian kita juga gunakan. Salah satunya channel YouTube itu. Dulu kita punya website, tapi website itu nggak terlalu aktif. Nah, pertanyaan tadi, gimana cara
kalau ada pusat studi mati gitu, Tidak saya pikir berfungsi ya. tidak berfungsi ya. Nggak usah terjebak di situ, bikin aja yang baru, susah amat gitu. Jadi kita kan ini kan kampus ya, kebebasan akademik gitu loh. Nah makanya yang penting itu adalah kita membuat komunitas. Nah pertanyaan berikutnya adalah, kadang-kadang komunitas itu kan butuh legitimasi dari kampus itu ya. Betul. Nah bagi saya sih itu nggak jadi masalah. Sebagai sebuah komunitas akademik, kita jangan pendekatan struktural juga. Kebetulan Pusako sih memang berada di bawah fakultas ya, dan di SK-kan oleh fakultas. Tapi dalam sebuah komunitas keilmuan, saya pikir mau ada SK ataupun tidak SK dari fakultas, kita tetap bisa berhimpun sebagai sebuah komunitas akademik untuk melakukan advokasi ataupun kajian-kajian terkait dengan isu-isu korupsi. Nah, memang kemudian ini yang kemudian kadang-kadang suka jadi benturan, karena kalau kita bergantung kepada pendekatan struktural tadi, akhirnya kita dan tanda petik ya harus mengkudeta para senior kan begitu, yang bercokol di pusat studi yang lama itu. Kalau nanti justru malah menimbulkan persoalan pribadi ataupun like and dislike gitu. Bagi saya nggak masalah. Berarti sebenarnya gimana? Silakan. Berarti kan sebenarnya nggak susah ya Bang Charles ya untuk membuat pusat kajian anti korupsi tinggi gampang gitu ya? Gampang sekali. Jadi bikin aja misalnya kaukus dosen muda anti korupsi universitas apa gitu kan, atau kaukus anti korupsi dosen kampus apa gitu. Nah, awali dari itu dulu gitu loh. Awali dari itu dulu aktivitas, nanti baru kemudian sesuai waktu berjalan ya. Nanti kan kita bisa, dan apalagi kampus itu kan memang didorong ya untuk membuat pusat-pusat kajian. Jadi nanti begitu kita tidak bisa menggunakan yang lama, ya kita daftarkan saja yang baru ini, minta SK ke dekan dan segala macam. Banyak kok pola-pola seperti itu. Bang Charles, berarti apakah kemudian ngomongin nih misalnya teman-teman mahasiswa tanya, apakah kemudian pembuatan pusat studi itu hanya bisa diinisiasi oleh dosen? Apakah mahasiswa bisa menginisiasi dan lain sebagainya? Boleh. Saya dulu sebelum jadi dosen, kita punya UKM ya, bikin UKM, mendirikan UKM itu bersama teman saya Ferry Amsari yang sekarang Direktur Pusako itu. Kita bikin unit kegiatan mahasiswa pengenalan hukum dan politik. Itu sampai sekarang masih hidup sebagai sebuah UKM. Jadi kebetulan saya berdua, Ferry dan kawan-kawan yang salah ikut menggawangi itu. Kita dirikan itu dan jadi UKM yang kemudian juga dalam tanda petik ya jadi basis untuk kita mengadvokasi di level mahasiswa. Jadi itu mereka bebas juga melakukan kajian-kajian gitu loh. Nanti narasumbernya bisa diundang dari dosen. Jadi pada satu titik gini ya, satu kita bisa pendekatan formal, mendirikan unit kegiatan mahasiswa, nanti penuhi apakah mau didirikan fakultas atau tingkat universitas, atau bikin komunitas informal. Banyak itu ya, kelompok-kelompok kritis di kampus itu yang kemudian didirikan oleh mahasiswa tanpa pendekatan struktural seperti itu. Ya mereka berkumpul, setiap minggu diskusi, lalu melakukan kajian, bikin publikasi dan segala macam. Jadi apalagi sekarang ya, kelompok-kelompok grup WA, kelompok grup Instagram yang kemudian juga sering digunakan juga oleh kawan mahasiswa. Nah, masalah pusat studi di tingkat kampus ya, bisa juga dosen saja isinya, bisa juga kolaborasi dengan mahasiswa seperti itu. Ini nyambung nih Bang Charles, tadi kan ada yang tanya apakah kemudian mahasiswa bisa gitu kan, jawabannya kan kemudian bisa. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Bang Charles, nah apakah kajian anti korupsi akademisi ini bisa melakukan bedah kasus yang ya, jadi bebas ya kita. Jadi gini, yang memang yang jadi kalau kita lakukan mandiri ya kita bisa buat apa aja deh pokoknya. Jadi mau bikin pusat studi apa. Nah tapi memang kemudian yang jadi persoalan itu ketika kita bekerja sama ya dengan lembaga lain di luar, mungkin misalnya terutama dalam konteks untuk masuk ikut skema-skema penelitian begitu kan. Apakah skema penelitian hibahnya Dikti di perguruan tinggi atau skema-skema atau kerjasama dengan lembaga negara atau yang lain-lain. Nah biasanya itu kan sama KPK misalnya pasti dia akan kerjasama sama fakultas ya. Lalu nanti secara struktural fakultas pasti menunjuk lembaga atau pusat studi yang kemudian kompeten atau relevan dengan tema itu. Nah pendekatan itu di situ kelemahannya kita. Tapi kemudian bagi saya setelah kita eksis dulu ya, jadi jangan pendekatannya formal, jangan eksis dulu, sudah jalan baru kita nanti formalkan. Dan kampus itu kalaupun ya nggak begini, yang penting begini, memang harus diakui politik kampus kan juga tidak selalu berpihak seperti yang tadi Fikri bilang ya, itu juga kita alami. Tapi jangan lupa politik kampus kan juga berubah ya.
Jadi mungkin hari ini kita berhadapan dengan rektor atau dekan yang tidak pro dengan kita, suatu ketika kita bisa itu. Suatu hari berubah kan ya. Mohon maaf ya, dekan atau rektor itu kan paling 4 tahun ya. Nanti bertukar kita bisa dirikan gitu. Berarti Bang Charles boleh dong dikasih gambaran ke kita kira-kira bentuk-bentuk kegiatan apa aja sih yang bisa dilakukan oleh Pusat Kajian Anti Korupsi di perguruan tinggi gitu? Ya, yang penting sekali itu untuk eksistensi ya. Jadi untuk menyatakan kalau kita ada itu ya yang paling penting itu ada publikasi. Ya, jadi setiap apapun yang kita lakukan mesti kita publikasi. Apalagi sekarang media publikasi itu sangat sangat terbuka lebar ya. Tidak perlu dengan media massa ataupun media elektronik ya. Kita bisa gunakan media sosial. Ada YouTube, ada Instagram segala macam. Nah, kita misalnya sekarang ngikutin kawan-kawan YouTuber ya demam YouTube lah gitu. Sekarang Pusako memang lebih banyak menggunakan mekanisme YouTube melalui saluran YouTube untuk apakah itu melakukan webinar, lalu melakukan diskusi-diskusi, dan terbantu sekali dengan kegiatan pandemi ini. Ya, kita tidak perlu mengundang narasumber, kita cukup hubungi mereka dengan hubungan baik kita, satu ide, satu gagasan, nggak perlu dibayar, daring gitu kan, dan viewernya luar biasa, yang nonton itu 100 sampai 200 orang, bahkan sampai 300. Coba kita dengan seminar di hotel, itu yang paling datang di daerah orang kita aja, misalnya kalau Sumatera Barat kita datang paling sekitar Padang, jumlahnya diundang 50, yang datang cuma 25, biayanya besar gitu. Makanya saya pikir begini loh, kita juga harus bertransformasi melihat pusat studi itu. Jadi harus kata kalau orang sekarang itu e-office itu ya. Jadi virtual office. Jadi virtual pusat studi saya pikir bisa dilakukan dalam bentuk virtual. Jadi kita pun sekarang karena WFA ya, teman-teman mahasiswa itu kan pulang kampung pada udah bubar ya. Kantor yang kita punya sekarang itu malah nggak pernah cukup besar diberi oleh fakultas, nggak pernah jadi kosong. Jadi kosong. Justru kita sekarang lapan virtual itu luar biasa. Oke. Bang Charles, ini ada pertanyaan lagi. Ada 2 pertanyaan ini yang sangat menarik gitu. Yang pertama adalah apa yang bisa dilakukan ketika melihat adanya tindak pidana korupsi di lingkungan sekitar? Misalnya rekan-rekan pusat kajian itu apa yang bisa dilakukan kalau melihat lingkungan sekitarnya ada perbuatan korupsi? Nah, jadi makanya gini, salah satu syarat kita membangun pusat studi itu kita harus mau membuka diri juga, jadi berjaringan. Jadi kita tadi dikatakan oleh Bung Fikri ya, kita itu menjadi jembatan. Kampus itu kan kadang-kadang dianggap sebagai menara gading ya. Nah, jadi banyak kemudian kita kampus yang ya dari diskusi terkait misalnya Omnibus Law lah, kampus seperti ragu-ragu dalam bersikap. Nah, menara gading kampus ini kemudian kita terjembatani dengan kegiatan-kegiatan advokasi bersama teman-teman lain. Nah, teman-teman lain itu apa? Ya, civil society, unsur civil society sekalian. Seperti dengan SPAK kita juga berrelasi gitu ya, bersinergi, lalu juga kawan-kawan NGO di tingkat lokal, termasuk kawan-kawan mahasiswa ya. Nah, itu yang kemudian, jadi kalau seandainya kita menemukan sesuatu, ada dugaan atau apa ya, kita bisa menghubungi teman-temannya, karena memang kita harus jujur juga, kita kan nggak bisa lakukan semua ya. Dan dari namanya saja kita pusat studi ya, kadang-kadang sebagian banyak melakukan studi saja, tapi dari studi-studi kita itu ya, dari kajian-kajian kita itu yang kita share dengan teman-teman. Jadi kita saling berbagi. Kawan-kawan masyarakat sipil itu kan mereka kaya dengan praktik ya, kaya dengan kerja-kerja advokasi. Nah, kita yang akademisi ini kan kaya dengan kerja-kerja normatif, kerja-kerja teori gitu ya. Kan itu suka berseberangan. Justru itu kita harus berteman sehingga kita berkolaborasi seperti itu. Jadi memperkaya ya Mas ya. Bang Fikri, Bang Charles, teknis praktisnya gitu. Kira-kira berarti kalau misalnya mengetahui adanya tindak pidana korupsi secara teknikal gitu ya, apa yang dilakukan kira-kira? Kalau kita mau advokasi itu, ya kita bisa kumpulkan bahan bukti ya, kemudian kita laporkan ke penegak hukum, misalnya kan KPK ya. Jadi makanya itu berjejaring itu penting. Jadi kita punya relasi dengan KPK, dengan penegak hukumnya lain. Jadi kita bikin kajiannya, kemudian kita kumpulkan bukti-buktinya ya. Dan tanda petik bukti tidak seperti bukti yang bisa dikumpulkan oleh para penegak hukum, jadi baru indikasi-indikasi. Nah, bisa kita laporkan sendiri atau kita bikin koalisi bersama teman-teman gitu loh. Kayak misalnya kami di Sumatera Barat dulu ada koalisi masyarakat Sumatera Barat, KMSS itu, koalisi masyarakat sipil. Kita mengawal kasus korupsi pengadaan jalan waktu itu. Sama-sama kita goyang itu ya, kita laporkan.
temuan BPK itu kemudian kita dapat informasi, lalu sama-sama kita advokasi bersama teman-teman, mengawal di kejaksaan, mengawal. Nah, salah satunya ya pernyataan sikap yang dilakukan. Jadi kita itu juga kalau pusat studi itu kan jangan hanya sibuk di meneliti saja yang melakukan kajian, kita juga harus peka. Misalnya ada isu-isu update, nah itu perlu direspon gitu loh. Jadi perlu bersikap. Nah ini yang kemudian sering kita lakukan dengan membuat rilis ya. Seperti Undang-Undang Omnibus Law ini kan banyak juga rilis revisi Undang-Undang KPK atau persoalan-persoalan, kita bikin rilisnya, kita kirim ke teman-teman media. Nah dari situ dan tanda petik ya secara tidak langsung membranding kita sebagai sebuah pusat studi yang concern. Akhirnya itu yang kemudian ternyata kita ada. Nah itu menarik orang untuk bekerja sama kah, kemudian atau menjadikan kita sebagai mitra. Selanjutnya ada pertanyaan yang lebih konkret nih, Bang Charles. Apakah Pusako sudah pernah mengungkap kasus-kasus? Kalau yang Pusako sendiri enggak, jadi saya harus berani mengatakan ya, kita juga tidak berani mengklaim itu, karena kita juga tidak pada posisi menerima laporan jadi masyarakat gitu loh. Jadi misalnya ada masyarakat melapor ke kita, lalu kita pelajari berkasnya, memang tidak, tapi kita berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, ada indikasi, nanti kita bikin diskusi, oh ini ada ini loh, ada dugaan korupsi ini loh, lalu ini yang kemudian kita lakukan. Nah karena kita basisnya di Sumatera Barat ya, jujur saja, kita juga bermitra dengan KPK, misalnya dalam hal pemantauan peradilan tindak pidana korupsi ya. Ya kasus korupsi di Sumatera Barat itu ada ya, tapi memang kecil-kecil gitu loh, nggak terlalu banyak. Yang kemudian juga muncul. Nah, yang terakhir itu memang ada kasus. Jadi pokoknya kalau muncul kasus korupsi pasti kita sikapi dengan dengan statement ataupun rilis. Tapi kita memang tidak pada posisi menerima laporan ataupun dengan masyarakat. Kalaupun ada, biasanya kita akan kolaborasi dengan kawan-kawan yang lain seperti itu. Berarti kan sebenarnya pusat kajian anti korupsi di perguruan tinggi itu bisa juga menjadi mitra gitu ya. Kalau misalnya masyarakat secara umum menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi, minimal untuk mengkaji, minimal untuk mendorong bagaimana harus kemana kita melaporkan secara teknis. Jadi kita bermitra juga dengan mereka ya, kita sama-sama kita giring, oh ini harus ke sini, ini harus ke situ. Jadi nggak juga ditolak, oh kami nggak fokus ke situ, nggak juga gitu. Kami ada pusat studi kampus, jadi nggak bisa itu, nggak. Pokoknya kita pelajari, kita terima, nanti sama-sama kita advokasi dengan kawan-kawan yang lain seperti itu. Menyambung, ada pertanyaan lagi nih dari teman kita, Sepak juga gitu, menanyakan kalau misalnya pusat studi atau pusat kajian itu menghasilkan sebuah hasil penelitian, apakah laporan hasil penelitiannya itu dapat dipertanggungjawabkan? Kalau semua laporan penelitian itu pasti bersifat terbuka ya. Jadi terus kadang-kadang tergantung juga penelitian itu bisa kita kerjasama dengan siapa gitu ya. Kita pernah kerjasama dengan LPDP waktu itu ya. Memang laporannya kewajiban kita ngelapor ke LPDP-nya. Nah nanti LPDP-nya mempublish atau tidak itu memang kemudian itu jadi pertanyaan juga. Nah kadang-kala memang ada hal-hal seperti itu. Kita nggak punya hak untuk mempublish. Termasuk misalnya penelitian kita dengan lembaga negara ya. Itu mereka yang melakukan itu menjadi hak mereka. Kita punya penelitian juga dengan KPK misalnya, revisi undang-undang partai politik waktu itu ya, ataupun juga dengan yang lain-lain. Kadang-kadang memang kalau yang bersifatnya terbuka ada di website kita, tapi mohon maaf website itu udah lama nggak kita update ya. Itu ada tuh laporan-laporan penelitian kita di situ. Jadi memang tergantung sih. Pada prinsipnya sebuah laporan penelitian kan harusnya terbuka seperti itu. Dan harus dapat dipertanggungjawabkan ya sepanjang itu dilakukan. Iya dong. Kalau asal-asalan malu lah kita. Bang Charles agak mundur ke belakang. Tadi ini memang seharusnya menjadi fungsinya Bang Charles gitu. Saya ingin Bang Charles memberikan sharing pendapatnya. Seberapa urgen sih sebenarnya keberadaan pusat kajian anti korupsi di perguruan tinggi? Harus dong. Jadi sangat-sangat urgen ya. Bagi saya sangat-sangat urgen. Satu, sebagai bagian dari tanggung jawab akademik. Kenapa? Karena memang korupsi menjadi masalah bersama. Jadi perguruan tinggi kan nggak boleh tutup mata itu terhadap isu korupsi. Dan saya yakin itu komitmen ya para akademikus di kampus pasti ada. Cuma memang kemudian jujur saja politik kampus kadang-kadang juga berpengaruh terhadap itu ya. Apalagi kemudian relasi kuasa pimpinan-pimpinan kampus dengan pihak-pihak di luar. Kadang-kadang tadi yang Fikri cerita ya. Nggak selalu mulus juga kita jadi dianggap sok-sokan, so idealis, pandai bisanya bicara aja gitu-gitu. Tapi urgensi jelas ya. Lalu ini tanggung jawab perguruan tinggi ya dalam konteks bukan hanya pendidikan, tapi juga pengabdian kalau saya bahasakan
termasuk juga penelitian kan, itu tridharma perguruan tinggi yang terus kita jaga juga. Jadi lalu yang ketiga ya, kampus kan nggak boleh menjadi menara gading ya, hanya kemudian sibuk dengan kegiatan-kegiatan akademik di tengah-tengah misalnya persoalan kemasyarakatan. Sehingga ya bagi saya ini tanggung jawab seorang akademisi ya, ilmuwan, mengatakan bahwa ya katakan yang benar itu benar gitu loh, katakan yang salah itu salah gitu. Walaupun dia ada tantangan-tantangan di internal maupun eksternal, ya itu resikonya. Jadi apapun itu fakultasnya, keilmuannya, ya kita harus dorong ini. Makanya sekarang kan pendekatan pusat studi baru anti korupsi itu kan tidak pada fakultas hukum lagi, tapi sudah menjadi isu bersama gitu. Bahkan di kedokteran juga mulai, di ITB juga mulai. Setidak-tidaknya, jadi saya mau begini, tidak melulu namanya pusat studi anti korupsi, tapi silakan saja misalnya ada pusat studi konstruksi, tapi bagaimana kemudian mereka di kampus teknik misalnya pusat studi konstruksi, tapi bagaimana menciptakan program-program atau kegiatan-kegiatan terkait dengan konstruksi itu yang kemudian ya bebas dari korupsi. Pusat studi lingkungan hidup misalnya kan, itu cukup populer tuh, hampir seluruh kampus ada PSLH, tapi bagaimana PSLH itu menanamkan nilai-nilai anti korupsi itu kan, begitu, seperti apa dilakukan oleh Pak Bambang Hero ya, yang di IPB kalau nggak salah saya, yang kemudian juga beliau punya komitmen ya, karena kan kajian-kajian korupsi itu ya, ini kan masalah bangsa ya, bukan masalah hukum saja gitu ya, jadi semuanya pasti harus berkontribusi seperti itu. Berarti minimal setidaknya ada pada penguatan nilai-nilai anti korupsi yang harus ditanamkan di setiap bidang keilmuan ya Bang Charles ya. Iya, jadi tidak perlu juga menginstitusionalisasi dengan nama pusat studi anti korupsi dan segala macam gitu. Yang ada di ilmu hukum gitu ya. Iya, betul. Jadi kawan-kawan psikologi juga boleh bikin ya, kajian psikologi korupsi, kawan-kawan kesehatan kan praktik korupsi juga terjadi tuh di lembaga, di unit di bidang kesehatan segala macam. Oke, Bang Charles, mempertajam sedikit nih, kira-kira kalau misalnya nih perguruan tinggi saya, misalnya nih di tempat saya bekerja, misalnya sudah ada pusat kajian anti korupsi misalnya, nilai-nilai apa sih kemudian yang harus dipegang oleh setiap pusat kajian anti korupsi biar tetap konsisten gitu untuk menunjukkan keberadaannya dalam upaya mendukung pemberantasan korupsi? Nah, nilai ini yang paling berat ya. Jadi saya nilai ini kan diucapkan, saya tidak berani juga mengatakan misalnya yang pasti nilai kejujuran kan. Ya. Nah, tapi kan jujur saja ya, memang kemudian kan kita ini kan pasang surut juga ya, seperti iman lah. Kadang dia baik, kadang dia turun gitu. Tapi memang ya. Nah, tapi saya ingin mengatakan kita tidak boleh pragmatis juga, tapi yang tidak bisa dikompromi itu memang kejujuran. Lalu yang kedua itu solidaritas ya. Saya selalu lulu komitmen. Sekali kita lancung ke ujian ya, kata pepatah ya, kita nggak akan dipercaya orang begitu. Nah, makanya kemudian risikonya ada gitu. Pasti kita akan dicibir orang, sok suci dan segala macam. Lalu yang kemudian ya, makanya kemudian harus berhati-hati juga ya, berhati-hati, bermitra dengan siapa, bekerja sama. Jadi seringkali juga kita godaan-godaan tawaran dapat bantuan dan segala macam itu dari lembaga-lembaga tertentu ya, ini kadang-kadang juga menjaga komitmen itu memang berat juga, godaan materi itu pasti ada. Makanya kemudian kita juga selektif ya, seperti misalnya ya adalah minta melakukan kajian gitu, lalu kajiannya itu nanti diarahkan sesuai dengan kepentingan mereka. Mohon maaf nih, misalnya nih praktik yang terjadi nih, bikin NA, peraturan daerah, ini kawan-kawan pusat studi pasti pernah ngalamin, dosen semua pernah ngalamin itu, ya. Lalu begitu kita dibilang NA-nya nilainya sekian, Anda saya kasih sekian, mau nggak? Buat kami sekian gitu. Gitu ya, tapi bunyinya begitu ya. Dinegosiasikan begitu, itu kejadian gitu ya. Lalu kita ditawar misalnya nilainya 50 juta, tapi mau nggak kami kasih 30 juta, 20 juta untuk kami. Nah yang begitu-begitu kita juga nggak mau begitu, jadi tetap akan ada yang seperti itu. Nah kadang-kadang kan suka pragmatis, daripada nggak dapat apa-apa gitu kan, kebetulan terima proyek saja. lagi kosong, terima aja. Nah, ini relevan loh Bang Charles. Oke, Ya. ini relevan dengan komentar dari Teh Rena itu, betul banget sih di semua kampus adalah pusat studi gitu, tapi banyak kadang-kadang hasil dari penelitian itu juga tergantung pada siapa yang bayar. Ini realitas yang juga ditemui oleh teman-teman di lapangan gitu. Gimana pandangannya Bang Charles? Betul, jadi saya ingin mengatakan juga ya, kampus juga kan bukan lembaga suci ya, tapi
saya juga bukan orang yang suci, tapi selalu berusaha menjaga, karena memang kemudian saya senang ya, tadi Fikri bilang ya, kita berteman dengan teman-teman yang kemudian tetap menjaga komitmen itu. Nanti satu dua ada juga yang terpental keluar gitu ya, akhirnya apa Seleksi namanya, ya seleksi alam, persis seleksi alam. Nah yang begitu-begitu makanya ya saya nggak berani juga mengatakan hari ini saya seperti ini, besok seperti apa, tapi yang jelas sampai hari ini kita tetap jaga itu. Dan lalu apa namanya, yang penting ya berteman itu yang kemudian menjaga. Jadi kata orang kan ya, berteman dengan sesama aktivis anti korupsi ya pasti nilai-nilainya tetap kita jaga. Tapi sekali kita udah mulai nyelenceng-lenceng, nah itu habis lah itu. Gitu, Oke, Mbak. oke. Dan memang kemudian saya harus jujur juga, kampus nggak selalu. Banyak juga teman-teman dosen yang lain kemudian yang melakukan yang tadi saya ceritakan ya. Bikin penelitian asal-asalan, lalu kemudian yang negosiasi uang dan segala macam. Bahkan nih jujur aja misalnya, saya sering dorong ya, misalnya salah satu alternatif pendanaan itu misalnya melalui pembentukan NA peraturan daerah. Itu kan banyak sekali, itu pasti datang ke perguruan tinggi. Nah, kalau kita nggak hati-hati, itu kan jadi sarang korupsi baru ya. Tadi yang saya katakan, ya kita dipaksa substansinya seperti ini Pak, lalu uangnya nanti dia potong dan segala macam. Nah, yang begitu-begitu kan, bagi saya kalau nyampe ke pusako kita nggak akan lakukan gitu. Jadi harus siap juga untuk itu. Oke, berarti kan prinsip-prinsip nilai-nilai kejujuran tadi ya yang Mbak Charles ya, yang kemudian harus dimiliki oleh setiap pusat kajian anti korupsi gitu ya. Oke, Bang Charles tadi sempat Bang Charles sampaikan bahwa ya tidak semua kemudian pusat kajian anti korupsi juga mengalami pasang surut gitu. Kalau kita lihat perkembangan hari ini misalnya, hari ini atau 1 tahun 2 tahun terakhir inilah gitu, pusat kajian anti korupsi ternyata bisa dihitung dengan jari yang tetap kritis gitu ya untuk apa namanya kritiknya gitu terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Nah, bagaimana pandangan Bang Charles kira-kira gitu melihat fenomena pusat kajian anti korupsi ternyata juga tidak kritis gitu terhadap pemberantasan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak mendukung pemberantasan anti korupsi gitu. Ya, satu saya mau apresiasi dulu ya bahwa usaha KPK misalnya mendorong berdirinya pusat-pusat kajian korupsi itu cukup berhasil ya. Artinya kalau angka tadi yang disampaikan sekitar 80 atau 40 ya tadi, dari 4.080 ya pusat studi, itu bagi saya sudah jauh lebih baik dibanding sebelumnya gitu. Sebelumnya memang nggak ada sama sekali gitu. Jadi artinya ada kampus-kampus yang baru, seperti di tempat saya ada teman-teman Bakti, ada Gerak, ada Luha dan segala macam yang dulu itu nggak ada sama sekali ya. Artinya memang kemudian KPK cukup berhasil ya membangun kemitraan dalam rangka untuk mendorong pembentukan pusat kajian anti korupsi dan terus menyebarkan. Nah memang ini jujur aja deh bahwa kemudian terjadi pembelahan ya kita di kampus ini, dan tanda petik antara generasi yang muda sama generasi yang lebih senior gitu. Nah kadang-kadang memang kemudian bikin pusat studi anti korupsi ya sekedar untuk dikenal orang, lalu kemudian nanti begitu orang sudah tahu sama kita, nah lalu diminta keterangan ahli, diminta untuk berpendapat, dan kemudian yang lakukan proyek-proyek itu ya akhirnya dikonsumsi sendiri. Ada juga yang begitu gitu. Jadi ini yang kemudian juga mesti kita sama-sama. Jadi hidupnya pusat studi anti korupsi itu juga punya seleksi alam gitu loh. Hanya yang kemudian punya integritas lah ya. Dan mudah-mudahan dengan bertahannya Pusako sampai sekarang ya, kita itu 2004 berdiri dengan tetap bermitra dengan teman-teman yang mudah-mudahan ini bagian dari bahwa bukti kita masih punya integritas seperti itu. Jadi dia ada tenggelam, makanya saya percaya deh pokoknya yang tenggelam itu sudah, itu nggak serius ya, itu main proyek lah kasarnya gitu. Ya gitu ya, dipertanyakan komitmen untuk apa namanya bersama-sama dalam isu pemberantasan anti korupsi gitu ya. Betul. Karena dia ya itu tadi akan terseleksi dengan sendirinya. Kalau udah sekali kita main-main misalnya akhirnya main sama perusahaan dan segala macam, besok-besoknya ada akan yang ngajak kita lagi gitu. Ya, itu kemudian mereka matinya itu seperti itu gitu. Rata-rata begitu. Oke, Bang Charles ini sudah mendekati waktu-waktu apa namanya kritis gitu ya. Tapi saya ingin sih diberikan gambaran yang konkret. Ngomongin nih misalnya peserta yang ada di sini yang sedang hadir gitu ya. Ada yang baru akan memulai membuat sebuah pusat kajian anti korupsi di kampus gitu, atau ingin berjejaring dengan masyarakat gitu. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh mereka-mereka yang baru ini untuk melakukan atau membuat sebuah pusat kajian anti korupsi? Ya. Oke. Pertama harus siap sendiri dulu.
Ya, jadi harus siap sendiri. Artinya kita harus, kalau memang harus Spartan ya, kalau memang mau memulai ya harus siap sendiri gitu loh. Jadi lalu yang kedua, bangun komunitas. Jadi ya carilah teman-temannya. Saya pikir kan salah satu resource terbesar yang potensial itu sebenarnya ya sesama dosen ya. Kalau kita dosen, baik yang di fakultas kita maupun yang tidak, pastilah di kampus itu kan ada yang punya satu visi dan segala macam. Nah, kan tidak selalu juga kemudian harus apa ya, jadi kan tergantung metode advokasi kita ya. Kadang-kadang ada yang suka apa keras gitu ya, ada yang kemudian lebih banyak menulis gitu. Itu bagian juga, kita juga nulis opini, nulis apa namanya tuh jurnal gitu ya. Nah, kalau ada yang seperti itu silakan aja. Jadi mari kita gunakan potensi kita masing-masing. Jadi tidak selalu mesti sibuk apa ya, ikut apa namanya tuh bikin rilis, pers dan segala macam itu. Tapi kita bisa menspesifikasi diri kita, tapi yang penting kita concern di isunya begitu. Okay. Apakah misalnya sekarang nih ada yang suka bikin flyer ya silakan saja. Jadi mari kita gunakan potensi yang ada, tapi jelas garis benang merahnya kita bergerak di isu anti korupsi. Nanti akan ketemu tuh, nanti saling melengkapi. Nah, di situ yang kemudian yang kedua kita bangun komunitasnya gitu loh. Tadi saya katakan, kalau nggak bisa bangun komunitas sama dosennya, kita sama mahasiswa gitu. Nah, dari situ baru bikin aktivitasnya. Dan aktivitasnya ya memang harus voluntary gitu loh. Jadi jangan berpikir juga, saya tidak menafik juga ya, tidak menutup mata ya, mohon maaf nih, Pusako itu sekarang ya lumayan dapat kepercayaan lah, bikin penelitian, bikin kajian gitu ya, yang itu juga bisa menghidupi kita. Tapi sebelum sampai ke situ kan, voluntary ya Bang ya? Iya, juga. Tidak selalu voluntary juga. Ada juga kemudian, ya, saya harus jujur, begitu kita dapat penelitian pasti ada dapat dana dan segala macam. Tapi di luar itu, yang voluntary kita lakukan juga, misalnya kayak kita lakukan KBR bersama teman-teman ini, nggak ada yang membiayai. Jadi silakan cek begitu undang-undang Omnibus Law itu kita diundangkan, kita sama teman-teman dosen yang lain yang akademisi tolak Omnibus Law itu nggak ada yang membiayai. Kita bikin KBR, gunakan video YouTube kita bersama teman-teman, narasumber teman-teman itu nggak ada biaya sama sekali. Kita jalan terus sampai sekarang. Itu voluntary-nya begitu. Makanya ya prinsip awalnya voluntary dulu deh. Lalu kalau masalah ada uang atau enggaknya, itu prinsip rezekinya pasti datang deh. Kalau enggak dari sini, dari tempat lain lah gitu. Kerja-kerja moral itu akan kembali pada kebaikannya pada kita sendiri ya Bang Charles. Bang Charles, saya pingin sebelum menutup dari diskusi kita pada sore hari ini, bisa nggak ngasih gambaran gitu, kritik dan saran untuk pusat kajian anti korupsi secara keseluruhan di Indonesia gitu. Kira-kira potretnya hari ini. Yang paling sederhana itu yang kita alami juga ya, tata kelola organisasi internal kita. Itu memang, karena memang kita ini kan nggak punya ilmu manajemen organisasi ya. Jadi artinya semuanya learning by doing aja. Jadi kadang-kadang memang suka nggak rapi di dalam dalam berkegiatan, rapat itu kadang kantor itu kadang buka, kadang tutup gitu ya. Kadang rame, kadang nggak ada orang gitu ya. Tapi lalu lebih ke manajemen. Tapi saya ingin mengatakan kadang-kadang kita juga nggak mau terjebak dengan birokratisasi organisasi ya. Nanti harus datang pakai absen segala macam. Tapi itu memang kadang-kadang terjadi yang seperti itu. Nah makanya kondisi realnya seperti itu. Lalu yang kedua, mau nggak kita kemudian tetap bertahan, komit gitu ya. Dalam ya jujur aja nih yang belum saya ceritakan, pembiayaan. Ya, kita jujur aja selalu memang kemudian jadi masalah itu biaya ya. Begitu ada penelitian hidup, nggak ada penelitian dia mati kan begitu. Nah ini yang perlu disiasati bersama-sama. Jadi kita di Pusako membangun tradisi ya. Ya begitu ada penelitian kita siapkan saving dana anggaran untuk sebagai pembiayaan kita. Jadi begitu tidak ada anggaran kita tetap bisa membuat kegiatan yang kemudian sifatnya voluntary. Jadi tidak selalu juga. Nah selama ini jujur saya katakan kebanyakan misalnya kalau itu dapat penelitian misalnya 20 juta, 30 juta ya dibagi habis. Setelah itu bermenung gitu ya, nggak ada kegiatan lagi karena tidak ada yang mempertemukan. Nah kadang-kadang itu yang kita harus jaga. Jadi bahwa ada manajemen keuangan yang penting juga yang mesti kita, karena itu menjaga keberlanjutan kita. Seperti itu. Oke, iya. Padahal kan kegiatan pusat kajian tidak melulu harus berbentuk penelitian kan ya Bang Charles ya? Betul. Iya. Jadi begitu ada peluang penelitian kan ada penelitian skema-skema pendidikan tinggi ya. Ya kita bisa masuk tuh. Tidak melulu ya harus dengan lembaga pusat studi. Jadi ada skema pusat studi juga yang diberikan kampus. Jadi kawan-kawan jangan juga
oh kami nggak ada didanai oleh kampus, ya nggak masalah gitu. Lalu bisa kita masuk dengan skema penelitian pribadi ya sebagai dosen, lalu nanti kita bawa ke pusat studi, kerjain bareng-bareng gitu loh. Nah, itu yang kemudian saya jujur sama teman-teman melakukan itu juga gitu. Jadi banyak cara sih. Jadi kita hidup di organisasi, bukan cari hidup di organisasi lah kira-kira. Oke, Bang Charles, senang sekali diskusi kita lebih dari 40 menit ternyata ya, 45 Boleh. menit. Oke. Bang Charles, mudah-mudahan kita akan bisa ketemu untuk diskusi lebih panjang lagi, lebih banyak Siap. lagi sharing Ya, ilmu amin. Bang Charles untuk teman baik yang ada di kampus maupun yang ada di luar kampus gitu ya. Satu statement terakhirnya dong, apa saran untuk pusat kajian anti korupsi yang ada di perguruan tinggi yang tidak memiliki kegiatan apapun? Ya, kalau sarannya ya mungkin ya bagi teman-teman ya, kalau yang sebagai pengurusnya ya saya pikir kalau memang nggak bikin kegiatan ya segera bikin kegiatan. Tapi kalau yang non pengurus lalu terhalang untuk beraktivitas gara-gara mereka menguasai lembaga yang kemudian mungkin dalam tanda petik untuk kepentingan pribadi, ya mungkin kita bisa ambil alih, ya kudeta lah bahasa agak kerasnya. Tapi kalaupun tidak, silakan kita bikin pusat studi yang lain gitu loh, nggak masalah gitu. Jadi saya katakan tadi ya, tidak melulu harus pakai nama pusat studi anti korupsi. Ya bisa saja misalnya kita bikin pusat kajian apa, tapi isunya kita tetap concern di situ. Jadi orang kan sekarang juga melihat ya, ini meskipun kadang-kadang suka, kok kamu lembaganya, kita nih Pusako, Pusat Studi Konstitusi, kok ngerjain isu-isu anti korupsi? Ya, karena memang kemudian mohon maaf teman-teman yang mungkin dalam tanda petik ya lebih punya hak untuk mengatakan dia sebagai lembaga Pusat Studi Konstitusi, Pusat Anti Korupsi tidak bergerak, akhirnya kita yang harus mengambil alih seperti itu. Dalam tanda petik secara substansial. Jadi pokoknya ada satu slogan kita yang kemudian saya waktu mendirikan UKM PHP itu sama Ferry Amsari ya dan kawan-kawan yang lain, ya bergerak atau mati di tempat, itu aja deh. Oke, Bang Charles, terima kasih banyak atas waktu kita sharingnya, dan buat teman-teman yang sudah hadir terima kasih untuk Ya, perhatian sama-sama Mbak. kita gitu. Sukses. Dan kita ketemu lagi di waktu yang berbeda, tapi tetap dengan semangat yang sama yaitu anti korupsi. Iya dong, harus dong. Bang Charles, terima kasih untuk teman-teman. Ya, saya mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan satu dan lain hal, dan saya tutup untuk diskusi lewat IG Live pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana